Oke, pernah nggak sih kalian itu tertampar sama satu keadaan? Atau pernah nggak sih kalian itu disadarkan sama satu keadaan atas keangkuhan atau kesombongan kalian sendiri? Jadi ini adalah video pertama saya. Nggak tahu sih ini video bisa dikategorikan sebagai monolog atau sebatas curcol, ya whatever lah kalian nganggapnya gimana. Tapi gini, namanya kita manusia, pasti pernah ngerasa angkuh, pernah ngerasa sombong, dan kadang kita itu selalu berharap supaya segala sesuatu itu terjadi atas kemauan kita sendiri gitu, atau ekspektasi kita itu terlalu tinggi. Nah, kebetulan saya ini adalah seorang guru yang mengajar SMA, guru sejarah lebih tepatnya. Ya, namanya guru sejarah, pastinya kita banyak kenalan kan sama tokoh-tokoh sejarah, orang-orang penting, orang-orang berpengaruh pada masanya. Nah, jadi entah kenapa dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini ada semacam rasa keangkuhan, rasa sok, rasa sombong yang muncul dalam diri saya pribadi. Perasaan itu kira-kira seperti ini. Kayaknya aku nggak cocok deh. Kayaknya saya nggak cocok deh ngajar di SMA. Saya cocoknya ngajar mahasiswa. Saya cocoknya ngajar orang-orang yang memang cara berpikirnya itu udah beda. Gitu. Ini mungkin akan jadi satu obrolan yang panjang banget, satu curhatan yang mungkin panjang ya. Nah, kita kembali ke yang tadi. Jadi gini, entah mungkin saya yang terlalu Sokrates banget ya, Sokratik banget gitu, atau mungkin saya terpengaruh oleh banyak hal yang saya lihat di sosial media, yang saya lihat dan saya pelajari dan yang saya tekuni, bahwasanya belajar itu adalah satu proses dialog gitu. Jadi di pemahaman saya, setelah 5 tahun menjalani karir profesi guru ini, yang namanya belajar itu adalah proses dialog. Guru memberikan pertanyaan, pernyataan, lalu kemudian siswa itu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pemikirannya, atau yang kita kenal sebagai proses dialektika. Seperti itu. Jadi saya berekspektasi, ya namanya belajar itu idealnya seperti itu. Idealnya kita berdialog, idealnya kita berdialektika, seperti itu. Jadi karena saya nggak menemukan atau nggak mendapatkan proses yang seperti itu di kelas, ya namanya saya juga dalam tahap proses belajar menjadi seorang guru ya. Meskipun sudah berpengalaman 5 tahun, 10 tahun, tapi yang namanya guru itu, teman-teman, itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Artinya guru itu adalah manusia pembelajar gitu. Jadi belum tentu dengan pengalaman 5 tahun, 10 tahun kita udah jadi guru yang hebat banget gitu. Artinya saya juga masih dalam tahap mencari formulasi, mempelajari formulasi yang tepat untuk mengajar dalam kelas. Tapi ya tetap yang namanya formulasi itu gak ada yang bisa diterapin 100% berhasil gitu. Termasuk formulasi dialektika itu tadi, karena yang namanya belajar itu kan pasti melalui banyak tahapan, pasti memerlukan banyak metodologi, pastinya banyak memerlukan yang namanya trik and
cara lah supaya siswa kita engage di kelas gitu ya. Meskipun kita tidak bisa menampik bahwasannya kadang kita udah bikin berbagai metode, tapi tetap aja ada kelas yang mungkin kaku gitu ya. Semangat buat kita para pendidik, para pengajar, teman-teman. Jadi karena saya itu tidak menemukan atau tidak mendapatkan apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan dalam kelas, akhirnya saya mulai jenuh tuh. Saya mulai gerah gitu. Kok anak-anak ini diajak berdialog itu nggak bisa gitu loh, ya kan? Lalu kemudian saya juga mulai mencoba menganalisis apa sih yang mempengaruhi saya seperti itu gitu. Jadi ternyata ada beberapa hal yang saya pikir untuk mempengaruhi saya. Yang pertama tentunya itu gara-gara saya itu banyak melihat atau terpengaruh media yang saya lihat ya, konten-konten yang saya lihat gitu, yang mana belajar itu harus seperti ini, belajar itu harus seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, saya itu tertrigger sama omongan-omongan orang lain yang mengatakan, nih kamu itu punya potensi yang bagus, kamu itu cocok bersekolah lagi, lalu mungkin kamu jangan mentok jadi seorang guru. Itu poin kedua. Jadi saya merasa, oh iya ya jujur teman-teman, saya juga punya cita-cita untuk melanjutkan S2 seperti itu ya kan. Tapi ya sekarang belum memungkinkan karena ada skala prioritas yang harus kita penuhi gitu. Kemudian saya juga termakan fenomena-fenomena generasi kita sekarang yang kayaknya memang kurang memberikan atensinya kepada proses belajar seperti itu. Lalu kemudian saya mulai angkuh tuh, saya mulai sombong. Iya ya, kayaknya aku harus sekolah lagi, harus buru-buru nih sekolah lagi. Terus aku kayaknya nggak bisa deh cuma jadi guru gitu, ya kan? Saya angkuh lah kemudian, angkuh gitu. Sampai pada akhirnya ada satu titik di mana keangkuhan saya itu ditampar oleh seorang tokoh bernama Tan Malaka. Pasti teman-teman semua itu nggak asing dengan yang namanya Tan Malaka. Kalau kita pengen bahas Tan Malaka mungkin ada di segmen video yang lain seperti itu, atau kita membahas tokoh-tokoh sejarah itu mungkin di video yang lain lah. Nah teman-teman, kenapa saya tertampar dengan Tan Malaka? Jadi Tan Malaka itu sosok yang benar-benar memperjuangkan bangsa Indonesia supaya lepas dari cengkraman yang kolonialisme. Nah, jadi dia itu menempuh pendidikan tinggi, sekolah sampai ke Belanda gitu. Lalu karena cita-citanya untuk memajukan atau melepaskan bangsa Indonesia ini dari kolonialisme Belanda, ada satu hal yang dia lakukan untuk pertama kali, yaitu menjadi guru di Senembah. Kalau sekarang itu di Brastagi. Dia mengajari anak-anak buruh perkebunan untuk sekedar calistung, membaca, menulis, menghitung. Kebayangkan? Jadi gini teman-teman, bayangin Tan Malaka itu adalah seorang jenius, seorang yang punya pemahaman, punya ilmu yang udah tinggi banget gitu untuk level orang Indonesia, yang kita bisa lihat dalam karya-karyanya seperti Gerpolek, Gerakan Politik Ekonomi, lalu kemudian Nardi Republik Indonesia, lalu kemudian yang paling fenomenal yaitu Madiloh, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Bayangin orang yang sejenius itu, sehebat itu, sepintar itu, pada akhirnya dia lebih memilih untuk terjun terlebih dulu ke lapangan
untuk mendidik anak-anak yang memang saat itu buta sama yang namanya pendidikan. Dia bela-belain dengan segala kepintarannya, segala kemampuannya untuk mengajari hal-hal basic buat anak-anak di perkebunan di Deli, di Sumatera Utara. Senembah Min atau Senembah Maskapai itu tepatnya sekolah perkebunan yang dia ajarin. Itu yang membuat saya tertampar seperti, wah gila nih, aku belum apa-apanya dibandingkan sama Tan Malaka yang punya pemikiran sejenius dan secemerlang itu. Sok-sok ngerasa pengen jadi seperti ini, sok-sok ngerasa wah aku itu cocoknya ngajar ini gitu loh. Padahal ya sejatinya mungkin orang yang hebat, orang yang terbilang mampu dalam hal akademik, justru itu gak sih yang kita butuhkan untuk mengajari anak-anak bangsa itu. Jadi ketika mengingat kembali perjuangan yang dilakukan Tan Malaka di awal-awal karirnya, sebelum dia terjun dalam perpolitikan, sebelum dia mulai melakukan pengembaraannya kemana-mana, ke Filipina, ke Cina, lalu menulis pemikiran-pemikirannya, dan mengingat hal-hal yang dilakukan, hal sederhana yang dilakukan Tan Malaka itulah yang menjadi triggernya, itulah yang kemudian menampar saya atas keangkuhan saya seperti itu. Jadi itu tuh yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya cukup ke-trigger sama video lamanya salah satu media di Indonesia, Malaka Project, Ferry Irwandi, yang ngobrol dengan Sabda PS, yang ngomong ya lulusan terbaik itu harusnya jadi guru, seperti itu. Itu adalah hal kedua yang kemudian menyadarkan saya bahwasanya segala sesuatu itu nggak bisa berjalan sesuai dengan ekspektasimu gitu. Dan belum tentu apa yang menurutmu ideal itu bisa langsung diterapin gitu. Jadi intinya teman-teman ya, kalau kita punya ekspektasi, kita punya ego, kayaknya kita butuh sesuatu yang nyata untuk menampar keangkuhan kita. Seperti itu. Ya memang sih butuh perjalanan yang panjang buat seorang guru, butuh perjuangan buat seorang guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, semoga video kali ini, obrolan kali ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga buat teman-teman, bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang mungkin lagi galau dengan kondisi yang dihadapi. Semangat buat kalian yang sedang berjuang khususnya untuk menjadi seorang guru di tengah prahara-prahara dunia pendidikan atau mungkin lingkungan kerja yang sedang kalian hadapi. Semangat terus teman-teman, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Thank you, bye.